segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan segenap hatimu angkat kembali pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Katakan, Kau lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segala kami. Tenang Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau
berkati hidup kami ya Tuhan. Oh jamah hidup kami dengan kasih setiamu, dengan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak diagungkan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas hidup kami, memegang hidup kami. Terima kasih, terima kasih ya. Kau alasan kami hidup, Kau alasan kami menyembah. Syukur bagi-Mu. Kasih setiamu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Setiap nafas kami, Kau yang memberkati. Ini hidup kami, ini hidup kami. Kau ya Tuhan yang memegang semua. Haleluya. Hoshiana bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian kami, bagi-Mu segala hormat kemuliaan. Sana bagi-Mu, sana bagi Raja yang dulu di tempat yang maha tinggi. Sana bagi Ini kami Tuhan, Allah yang memerintah atas segala. kami hidup sebagaimana kami ada Tuhan. Hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Biar segala pujian kami memenuhi tahta-Mu Tuhan, memenuhi tahta kudus-Mu Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari dengan segenap hatimu. Segala pujian
sakarala barala 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 barala. Hikarabaya sakaralabaya sandaralabaya sakarabara bara bara bara. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan Engkau memperdulikan bangsa kami. Kami percaya Indonesia dalam kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah bagi Indonesia. Terima kasih Kau memberkati pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Juga sampai kepada pemimpin-pemimpin yang terendah kepala desa. Bapak Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan untuk memimpin bangsa kami. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau memberikan hikmat bagi mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan hati hamba bagi setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga memberkati secara khusus negeri kami Sigotom Tuhan. Bapak kami percaya Sigotom dalam perhatiannya Tuhan. Kami percaya Sigotom dalam perlindungannya Tuhan. Kau memberkati Sigotom Tuhan. Tanah-tanah di negeri Sigotom Tuhan jadikan tanah yang subur. Engkau memberkati Sigotom Tuhan sebagai tanah Kanaan buat kami yang berlimpah susu dan madunya bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Kau memberkati Sigotom Tuhan. Jiwa-jiwa penduduk negeri Sigotom Kau memberkati mereka Tuhan. Engkau adakan pemulihan bagi Sigotom Tuhan. Ampuni negeri Sigotom Tuhan. Ampuni setiap jiwa-jiwa penduduk negeri Sigotom. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan ada bagi Sigotom. Berkat Tuhan ada bagi Sigotom. Kami percaya kemuliaan Tuhan melingkupi atmosfer negeri Sigotom ini Tuhan. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi bagi Sigotom. Sigotom bagi kemuliaan nama Tuhan. Sigotom diberkati Tuhan. Kau memberkati kepala desa Tuhan. Ada 5 kepala desa yang memimpin negeri Sigotom. Kau memberikan mereka kesatuan hati. Kau memberikan mereka kebijaksanaan. Kau memberi mereka hikmat Tuhan dalam memimpin Sigotom ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat pemimpin kami untuk GBI se-Indonesia Tuhan. Bagi Bapak Rubin Nadi, Kau memberkati beliau dimanapun beliau berada Tuhan. Kau memberkati dengan luar biasa. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan turut campur tangan. Biarlah Tuhan dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam kepemimpinan hamba-Mu ini, Sigotom boleh semakin berkenan. GBI boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemimpin kami di tempat ini. Untuk Bapak Gembala Sidang kami Bapak Silitonga. Bapak kami percaya ada kasih Tuhan yang luar biasa menyertai pemimpin kami. Kau memberikan hikmat-Mu bagi pemimpin kami. Kau berikan berkat-berkat-Mu yang luar biasa bagi pemimpin kami. Tuhan nyatakan visi-misi-Mu bagi pemimpin kami di tempat ini. Biarlah Tuhan melalui setiap pelayanan hamba-Mu ini, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Engkau akan menjadikan beliau naik dan bukan turun. Engkau akan menjadikan beliau kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberkati beliau dengan berlimpah-limpah Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhan hamba-Mu, Tuhan sudah menyiapkan dan mencukupkannya bagi hamba-Mu. Kau memberkati lebih lagi Tuhan. Nyatakan kasih-Mu lebih lagi, hikmat-Mu bagi pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati istri dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, masa depan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kau memberkati masa muda mereka Tuhan. Kami bersyukur kalau masa muda mereka pakai untuk boleh melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi. Biar melalui anak-anak muda ini nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Bapak kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan bagi pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyelesaikan pembangunan gereja-Mu di tempat ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan sediakan bagi gereja
gerejamu di tempat ini. Terima kasih Engkau memberkati setiap hamba-hambamu dimanapun mereka berada yang sudah meletakkan hatinya bagi pembangunan gerejamu. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang mereka tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena mereka menabur di tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaatmu hari ini yang hadir Tuhan. Engkau melihat setiap keluh kesah mereka. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Hari ini mereka datang dengan sakit penyakit. Kami percaya hari ini kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan berbeban berat kami percaya. Kami pulang membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Kami percaya membawa penyelesaian setiap persoalan kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan berkelimpahan bagi kami. Dan hari ini segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan akan cukupkan bagi setiap jemaatmu di tempat ini. Jemaat-jemaatmu yang tidak dapat hadir, Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat Opung Yohana. Kau memberkati orang tuamu ini Tuhan. Kau memberi penghiburan di masa tuanya. Kau beri kesehatan beliau di masa tuanya Tuhan. Anak cucunya dimanapun berada Kau memberkati dengan kesehatan. Memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami juga bersyukur bagi orang tua kami Opung Chandro. Tuhan kami percaya semangat Opung Chandro boleh menjadi penyemangat kami anak-anak muda. Kau memberkati orang tua kami ini lebih lagi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya hari ini kami percaya Tuhan dengar. Tuhan turut campur tangan. Kau beri kesehatan yang sempurna. Anak cucunya dimanapun berada Engkau akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Karena kami percaya melalui orang tua kami anak cucunya tidak akan pernah terlunta-lunta Tuhan. Kau akan memberkati anak cucu Opung Chandro Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa bagi Yerusalem. Kau memberkati Yerusalem Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia berkelimpahan turun bagi Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kami akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bawa hati dan hidup kami hanya bagi Tuhan hari ini. Ibadah kami ini kami boleh diberkati dengan luar biasa. Kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Ada sukacita menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kita ingin lebih lagi memuji, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, mari salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya yakin dan percaya sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini hari yang
di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari lebih lagi. Mari katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya, haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur yang paling teguh. Amin. Mari lebih semangat lagi bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Mari katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes Tuhan, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih dan setiamu Tuhan senantiasa melingkupi hidup kami. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Katakan hatiku percaya walau
kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan sebab Ia kekuatan dan mazmur kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari WBI. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh
bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kerinduan kami, apapun yang kami boleh persembahkan, biarlah itu boleh menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya itu yang kami boleh persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai bentuk rasa terima kasih kami untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami, tetapi semuanya oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Maka layaklah kami bersyukur ya Tuhan, layaklah kami berterima kasih buat segala kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Maka hari ini persembahan kami adalah persembahan yang terbaik yang kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Persembahan yang terbaik yang kami mau berikan di hadapan Tuhan. Persembahan yang terindah yang ada di dalam hidup kami. Inilah yang kami mau persembahkan sebagai persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Tak satu pun di antara kami yang tidak dilawan oleh Tuhan. Tapi semuanya kami boleh merasakan ada jamahan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran dan sarana berkat Tuhan tersampaikan bagi setiap kami. Dan kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Haleluya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh menunjukkan rasa terima kasih kita. Jadi sebenarnya kita datang ke gereja bukan karena kita hebat, bukan. Tapi kita datang ke gereja karena kita mau berterima kasih buat kebaikan yang begitu besar yang kita sudah dapatkan di dalam hidup kita. 1 minggu ini saya percaya ada banyak hal yang terjadi yang kita tahu semuanya itu boleh kita lewati bukan karena kita ini orang hebat dan mampu, tetapi ada banyak pertolongan demi pertolongan Tuhan kita. Maka hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita untuk pertolongan Tuhan, kita berterima kasih lewat ibadah kita di tempat ini. Maka untuk itu berikan apa yang terbaik Bapak Saudara. Ya, berikan apa yang terbaik. Kau punya suara yang terbaik, berikan suaramu. Kau punya tepuk tangan yang terbaik, berikan tepuk tanganmu. Kalau Tuhan minta, ya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita nggak bisa bayangkan kalau Tuhan minta, setiap apa yang Tuhan kerjakan itu harus kita bayar. Kita nggak tahu kita punya hutang berapa banyak kepada Tuhan. Tapi semuanya Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Dan satu hal yang Tuhan hanya minta, bersyukurlah selalu untuk kasih setianya yang besar. Maka hari ini kita bersyukur Bapak Saudara, tinggalkan setiap apapun beban dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya ini firman Tuhan yang saya bawakan hari Senin yang lalu, ya dalam ibadah keluarga kita, karena kita sudah mulai ibadah keluarga. Yang pertama kita ibadah kemarin di rumah dari Amang Krisya, ya ada banyak jemaat yang gak hadir, atau karena memang gak tahu atau belum mengerti, maka hari ini kami mengingatkan kembali bahwa setiap hari Senin kita ada ibadah keluarga yang akan tempatnya akan berganti-ganti. Jadi setiap rumah kita ya bukan karena besarnya, bukan karena makanannya, enggak usah karena pikirkan makanan, pikirkan tempat. Semalam saya bilang sama teman-teman pengerja, kalau rumahnya enggak muat, di lapangannya kita ibadah. Yang penting kita berdoa jangan hujan saja. Taruh saja tikar kita ibadah di situ, enggak ada masalah itu Bapak Saudara. Ya Tuhan aja ibadah di mana-mana, kadang-kadang di pinggir pantai dia ibadah, di pinggir danau dia ibadah, di hutan dia ibadah, di kampung-kampung dia ibadah. Kadang-kadang orang-orang yang lebih maju sekarang ini malah lebih banyak pertimbangannya Bapak Saudara. Jadi saya bilang kepada jemaat-jemaat kita, marilah kita bersyukur kalau di rumah kita ada pujian dan penyembahan.
Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, besok kita masih ada ibadah keluarga. Karena hanya minggu pertama, hamba-hamba Tuhan akan berkumpul di gereja untuk membicarakan dan berdoa, bersepakat, bersekutu bersama untuk memohon karya-karya Tuhan terjadi bagi pelayanan kita di Sigotom dan juga bagi gereja kita yang ada di Sigotom ini dan bagi masyarakat kita yang ada di Sigotom ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali ingatkan kita tentang bersyukur. Sebagai orang tua, saya percaya kita punya rasa khawatir. Mungkin bukan hanya saya saja, tapi saya nggak tahu Bapak Saudara apakah hanya saya saja. Tapi menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, semua manusia punya rasa khawatir. Ketika hari Selasa, ya saya sudah was-was akan kepulangan dari anak kami Kevin untuk kembali ke Malang. Kenapa? Karena khawatir saya itu dimunculkan oleh hal-hal yang negatif. Yang pertama, ketika Joshua dan Deo ke Tarutung untuk menjemput, lalu jam 6:30 malam Joshua telepon, "Mak, kami senggolan dengan mobil Sigra atau mobil saya kurang tahu ya, mau bersenggolan di sebelum salib kalau dari Sigotom. Jadi pas tekongan itu mereka senggolan dan yang di dalam mobil itu ada 4 laki-laki semua, sementara mereka Deo dan Joshua saja. Akhirnya mereka di mob, artinya digertaklah oleh yang 4 orang ini. Lalu mereka bilang kita harus damai ganti rugi gitu, ganti rugi. Lalu Joshua bilang saya nggak salah, saya sudah ambil jalan saya, kalian yang lari dari jalur, sampai dipoto oleh si Deo supaya nanti kalau memang ke hukum ya kita langsung aja ke hukum. Jadi Joshua bilang udah kita prosesnya di Polres saja, dia bilang gitu. Lalu mereka bilang ngapain sampai ke Polres, kita selesaikan di sini aja. Oke, kami tunggu di gerbang salib, katanya. Mereka pergi, mereka tunggu di gerbang salib. Lalu Joshua telepon kami, saya bilang ya sudah kalau mereka udah pergi, nggak ada juga ikatan ya balik aja, saya bilang begitu. Akhirnya mereka balik dan sampai kami jumpai, lalu kami dengan Kevin berangkat, kami ketemu di Onantuka. Saya lihat mereka sudah sampai di Onantuka, saya bilang terima kasih Tuhan. Tapi dalam hati saya begini, apakah ini tanda-tanda? Jangan-jangan anak kami Kevin ini jangan pulang, nanti ada apa-apa begitu Bapak Saudara. Sampai hari Kamis dia berangkat, saya di mobil itu diam aja sampai si Deo saya suruh, kan di HP itu ada aplikasi, lihat pesawatnya udah sampai di mana, sampai di mana. Jadi setiap waktu saya tanya dia, udah di mana Deo? Oh udah di atas Rampah Pak. Masih Rampah. Kemudian saya tanya lagi, udah di mana Deo? Udah di Pekanbaru Pak. Udah di mana Deo? Udah di Jambi. Udah di mana Deo? Udah sampai di Lampung. Udah mau mendarat Pak, 10 menit lagi nyampe di Soekarno-Hatta. Terus saya ikuti Bapak Saudara. Begitu sampai di Soekarno-Hatta udah mendarat mereka Pak. Lalu saya WA si Kevin, ya kami udah sampai Pak. Baru saya rasa puas Bapak Saudara. Karena saya rasa jangan-jangan tanda-tanda nanti kecelakaan. Kalau kecelakaan di darat masih lumayan Bapak Saudara, masih ada persentasi yang selamatnya masih lebih banyak. Kalau di laut udah nggak ada jalan, artinya persentasi selamatnya kecil, nggak ketemu lagi mayatnya. Kan ini Bapak Saudara banyak yang terjadi. Lalu saya berdoa Tuhan jangan sampai. Kalau memang batal dia berangkat, udahlah batal saja Tuhan, begitu Bapak Saudara. Jadi begitu sampai ya kami kemarin itu Joshua nyampe, hati saya masih dak-dikduk terus, lalu saya nggak berani bilang udah nggak usah berangkat. Akhirnya kami berangkat hari Rabu pagi kami berangkat. Begitu sampai di tebing, lalu Kevin bilang Pak, akulah yang bawa sambil belajar. Lalu kami masuk tol, dari gerbang tol, si Kevin dikasih bawa oleh Joshua bawa mobil. Kemudian dia bawa mobil sambil dia belajar sampai di rest area, ya di rest area. Lalu si dia bilang gantian lah Bang katanya. Akhirnya mereka gantian. Kami masuk ke rest area gantian. Begitu Deo yang bawa sampai gerbang tol Lubuk Pakam mau keluar, ada tekongan yang agak resikonya tinggi. Jadi dia bilang Bang kaulah yang bawa, aku gak berani kalau bawa tekongan seperti ini. Akhirnya ganti lagi, lalu Joshua lah yang bawa. Begitu mau bertemuan antara gerbang masuk dan gerbang keluar, tiba-tiba kami mendengar suara letusan yang besar, keluar begitu Bapak Saudara. Lalu kami lihat ternyata ban belakang kami sebelah kanan itu udah pecah. Dan kami bilang wah ini ada apa ini Tuhan. Untung saja waktu itu kami berpikir
udah mau sampai begitu ya. Akhirnya kami ganti ban dulu di gerbang itu Bapak Saudara, kami ganti ban, lalu masuk ke gerbang, kami keluar sampai ke Lubuk Pakam. Begitu sampai di Lubuk Pakam, kita sampai di rumah kita. Sampai di rumah kita kira-kira jam 1 malam, kebetulan air pump di rumah kita itu jam 1 sampai jam 2 baru hidup. Jadi saya sengaja nggak tidur, saya kasihan nanti justru airnya nggak ada. Karena hanya pump itu hidup, itu pun nggak bisa yang tinggi, jadi nggak sampai ke bak kamar mandi kita. Kebetulan di depan di teras itu kami buat ada keran, lalu di situ kami tampung Bapak Saudara. Jadi jam 1 malam saya coba untuk tampung, dan betul jam 1 malam hidup, lalu airnya agak kecil, saya masukkan ke bak, saya angkati pakai ember, tiba-tiba jam 1 malam itu hujan deras begitu. Lalu saya lihat hujan deras, kami perhatikan rumah kita ini ya udah lama, udah hampir 20 tahun nggak kita tempati, kita nggak tahu Bapak Saudara. Ternyata ada dinding-dindingnya itu yang bocor merembes. Dan kami lihat, wah ini besar juga ini rembesannya, sampai saya bilang nanti kalau Opung udah pulang dari Pekanbaru suruh tempel itu, beli nanti seng, saya bilang begitu. Lalu ternyata Bapak Saudara hujannya sampai pagi. Dan kami nggak tidur di kamar, kami tidur di ruang tamu karena takut terlambat besoknya. Begitu kami tidur di ruang tamu, saya lihat dia udah bangun. Saya lihat kenapa dia bangun, rupanya tikarnya udah basah Bapak Saudara. Udah masuk semua airnya. Lalu si Joshua udah bangun, saya lihat bangun, si Kevin aja yang nggak bangun karena dia agak ke pinggir Bapak Saudara. Lalu mereka udah bangun sampai pagi, saya udah nggak bisa tidur lagi. Saya pikir Tuhan, unang manlan neon, nggak di babuah hotel detede unang berangkat. Satu nggak bihu sahok kami diri nami kon berangkat, satu nggak dia menon di pesawat naraku. Dan jadi dalam hati saya udah nggak tenang Bapak Saudara. Lalu paginya, setelah pagi jam 5 saya bangun, saya bilang bangun, kita mau ke bandara. Lalu Kevin udah siap-siap, lalu mau berangkat Bapak Saudara. Lalu dia bilang gini, kacamataku mana katanya Bapak Saudara. Kami cari lagi kacamata, hampir 10 menit semua dibongkar. Di mana kau tadi Dek? Tadi aku ke mobil Pak, mobil ngambil baju ke kamar mandi. Kami cari ke mobil, kami cari kamar mandi, nggak ada kacamata ini. Ayo nagabi on nama tanda asa terlah betami neraku. Jadi Bapak Saudara tiba-tiba si Joshua entah di tikar ininya kau buat tadi jatuh katanya. Lalu tikar yang sudah dilipat diangkat sama Joshua, ternyata di situ kacamatanya Bapak Saudara. Akhirnya kami berangkat. Lalu berangkat Bapak Saudara, kami keliling dulu agak keliling di kota cari sarapan, ternyata belum ada yang buka sarapan jam 5 pagi itu belum ada yang buka. Akhirnya kami sampai ke bandara, sampai di bandara Bapak Saudara saya berdoa terus Tuhan. Janganlah ini menjadi tanda-tanda anak kami ini nanti ada yang tidak kami inginkan. Jadi begitu dia sampai di Jakarta, hati saya agak plong Bapak Saudara. Dalam perjalanan itu saya terus pikir ada rasa khawatir yang luar biasa. Tapi saya percaya Bapak Saudara, anak-anak Tuhan ketika berjalan bersama Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita saja yang enggak tanggap Bapak Saudara. Enggak tanggap Bapak Saudara. Yang pertama ketika kami kecelakaan anak kami Joshua, ternyata enggak ada masalah. Memang mobil mereka agak lebih parah rusaknya. Mobil kita hanya tergorek sedikit saja. Dan itu semua selesai. Enggak ada masalah, enggak ada ganti rugi. Begitu ban pecah, seandainya Dewa yang bawa atau Kevin yang bawa, jangan-jangan kami bisa terbalik. Karena ban pecah itu kan sulit mengendalikannya, apalagi di jalan tol. Tapi untung aja Joshua yang bawa, mungkin dia udah agak mahir daripada adik-adiknya, akhirnya kendaraan itu bisa dikendalikan dengan baik. Dan saya nggak merasa, ini justru rencana Tuhan, seandainya Kevin atau dia yang bawa kan kami udah terbalik. Tapi kenapa harus di gerbang itu ganti dengan Joshua? Supaya kami diselamatkan. Tapi kami nggak sadar juga ada Tuhan yang selalu menolong kita. Lalu ketika di pesawat sampai, baru saya, oh iya ya, ternyata dari awal Tuhan sudah tunjukkan bahwa Dia selalu hadir untuk memberikan pertolongan bagi kita. Maka itu yakin dan percaya Bapak Saudara. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kemenangan kita pasti ada jaminan yang luar biasa. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat ke-39. Sama-sama kita memperhatikan ayat Alkitab kita, saya akan bacakan supaya jangan terlalu lama. Ya, kalau kita bersaut-sautan nanti agak lama. Jadi Bapak Saudara saya akan bacakan saja. Bapak Ibu ikuti pembacaan ini dalam hati. Demikian firman Tuhan, kinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Ya. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Coba kita baca Bapak Saudara, Roma 8 ayat 31. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Iya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi persoalan hari ini, apakah kita ada di pihaknya Allah atau kita justru berseteru dengan Allah? Kalau kita ada di pihaknya Allah, maka Allah berkata bahwa kemenangan adalah sesuatu yang pasti dan nyata bagi kita. Tetapi ketika kita di luar Allah, maka kekalahan demi kekalahan itulah yang akan terjadi dan yang akan kita alami dalam hidup kita. Jadi pilihannya ada pada kita. Kita mau ada di pihaknya Allah atau kita mau menjadi seterunya Allah. Amang, kami ini dari anak-anak sudah jadi orang Kristen. Itu artinya bahwa kami ada di pihaknya Allah. Enggak cukup hanya kita mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, maka hiduplah sebagai orang Kristen. Orang gak akan bisa lihat kita ini agamanya apa, hanya dengan perkataan kita saja. Tetapi orang mau lihat kita ini agamanya apa dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita Bapak Saudara. Yang menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Jangan nanti sampai kita dihina, jangan nanti kita sampai direndahkan hanya karena tindakan dan perilaku kita tidak menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Jadi untuk kita berada di pihaknya Allah, gak hanya kita buat kata aku ada di pihaknya Allah. Kalau ibaratnya ada satu negara yang akan bersepakat dengan negara lain bahwa kita ini adalah sekutu, kita adalah teman, maka pertemanan itu akan dibuat dengan perjanjian demi perjanjian. Yang perjanjiannya adalah bahwa negara ini nggak boleh begini, tidak boleh begini. Negara ini nggak boleh untuk memihak yang lain. Kita ada kesepakatan bersama. Itulah yang disebut namanya dengan ada di pihak dari negara itu. Jadi kalau kita berkata kita ini ada di pihaknya Allah, itu artinya kita punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan juga punya perjanjian dengan kita. Perjanjian kita dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang setia, orang yang taat dan orang yang sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita tidak melakukan apa yang kita janjikan, bahwa kita mau setia dan taat kepada Allah, kira-kira Allah apa akan berkata? Ini perjanjiannya benar enggak ya? Ini kesepakatannya benar gak ya? Ketika suami istri masuk dalam satu pemberkatan, ada janji antara suami dan istri. Ketika janji itu tidak dinyatakan, janji itu tidak diwujudkan, janji itu tidak ditunjukkan dengan perbuatan, pasti keluarga itu akan bentrok Bapak Saudara. Suami dan istri itu akan bentrok. Kenapa? Karena perjanjiannya enggak disepakati, perjanjiannya tidak tunjukkan dengan baik Bapak Saudara. Jadi kita dengan Allah juga seperti itu.
Kalau kita benar ada di pihaknya Allah, maka tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita. Walaupun ada banyak alasan kita. Bama benun namang. Eneng meridi benak kaning. Ali fals do. Bama benun namang. Eneng neng semangat do nak kaning pujian. Ali ima. Saat nak kaning neng berangkat tam itu so. Inata so diksit riga baju niba. Aing emosi besi jabu. Bama musi kon gebelas rohani ba satu gereja. Enggak ada alasan. Karena perjanjian kita dengan Tuhan enggak ada alasan seperti itu, Bapak Saudara. Kita datang kepada Tuhan mau dengan sungguh-sungguh. Anak-anak muda juga seperti itu. Gunakanlah tenaga masa mudamu itu untuk bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan ketika kita di lapo, ketika kita di luar, ketika kita di sekolah, yang ketika kita bermain-main, oh ketika kita nyanyi, waduh suaranya luar biasa Bapak Saudara. Tapi begitu di gereja suaranya enggak kedengar, nyaris tidak nyanyi Bapak Saudara. Lalu bagaimana Allah berkata, ini masih di pihakku enggak ya? Ini masih di pihakku enggak ya? Apalagi kalau anak-anak muda udah main TikTok kan, waduh, goyangnya itu goyang kiri, goyang kanan, segala macam Bapak Saudara. Di gereja nggak kelihatan. Di gereja nggak kelihatan. Coba bisa nggak bayangkan, morolo inang siangga, di dokumen amang siangga. Papi, papi maju kan, sosok keren. Taruh jono na udah, aineng manur ikanan nontu onan, asa dong alang otra, asa ngon nama siol mangalang jaget. Ah, malau, buja do biawi. Apa torro mati tangga, janda museng dong, Pak Angga, taruh jono tu dia. Tor ditaruh, kira-kira bagaimana Bapak Saudara? Wah, sutung sanga mulak. Unang lewat pitu. Sanga lewat pitu habis. Itu antara kita dengan suami loh. Kita dengan Tuhan coba. Mar TikTok, aduh ya mang. Putar ke kiri, putar ke kanan. Tapi di gereja. Allah, puji syukur. Kira-kira Tuhan bilang, tapi kadang-kadang kita kan hidup seperti itu juga Bapak Saudara. Hanya mikiri diri sendiri. Kosongonom mabenon inaton. Tapi inataipi adong do harapan nih kosongonom mabena mataina. Tapi sama-sama punya masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita punya perjanjian dengan Tuhan, maka akan terjadi yang kita tunjukkan itu benar enggak? Kita ini menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh enggak sama Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, mereka akan ada di pihaknya Tuhan. Dan ketika mereka ada di pihaknya Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Dalam Tuhan ada kemenangan. Kemenangan yang pertama, kemenangan yang terbaik dari yang terbaik. Katakan amin. Kemenangan yang terbaik dari yang terbaik. Kita baca dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Artinya Tuhan akan memberikan apapun yang pastinya itu adalah sesuatu yang akan membuat kita menjadi pemenang, walaupun harus menyerahkan hidupnya, walaupun harus menyerahkan nyawanya, walaupun dia harus mati di kayu salib. Kalau itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang percaya, maka Tuhan pasti berikan. Jadi kemenangan yang kita dapatkan ketika kita ada di pihaknya Tuhan adalah kemenangan yang terbaik dari kemenangan yang terbaik sekalipun.
Mungkin kita berkata, aku udah menang melawan dia, bereng makan. Soboi mana mak katai. Tapi ternyata itu kemenangan yang gak terbaik, itu kemenangan yang semu. Karena kemenangan yang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kemenangan yang bersama-sama dengan Tuhan adalah kemenangan yang akan menunjukkan kepada orang bahwa kita ini seperti yang dikatakan oleh firman, lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Jadi kita gak bangga Bapak Saudara kalau bisa membuat orang susah hati. Kalau bisa membuat orang alas wadong ngaudisikan, maka nangga luha lagi. Alas wadong disikan, ngasu usaha lagi. Alas wadong ngaudisikan, ngasur sarah lagi. Alas wadong isikan, ngadang binoto bisa ngodian noni. So ibu tuh halaki manang marhua. Seolah-olah kita yang paling hebat. Dan kita mungkin merasakan. Lalu kita lihat mungkin musuh-musuh kita seperti sudah kewalahan. Musuh-musuh kita seperti udah kerepotan. Kita seperti nyaman Bapak Saudara. Saya mau katakan, itu kemenangan yang semu. Tetapi kemenangan yang terbaik ketika kita ada bersama-sama dengan Dia. Maka Dia akan pimpin, Dia akan tunjukkan, Dia akan arahkan kita untuk kemenangan yang paling baik yang akan disediakan bagi kita. Kemenangan yang gak akan bisa digugat orang, kemenangan yang gak akan bisa diganggu orang, kemenangan yang tidak bisa diambil oleh orang. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita bersama dengan Tuhan, yakinkan bahwa kemenangan kita itu kemenangan terbaik. Kalau hari ini kita masih seperti gak dapat apa-apa, gak usah minder Bapak Saudara. Gak usah mengeluh, gak usah putus asa, jalan aja Bapak Saudara. Karena kemenangan kita bukan ini. Kemenangan kita bukan yang saat ini sekarang ini. Karena kemenangan yang saat sekarang ini itu mungkin bukan yang terbaik, maka gak Tuhan kasih sama kita. Itu mungkin bukan yang terbaik, ya makanya Tuhan gak berikan kepada kita. Tetapi kemenangan yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah kemenangan yang paling baik. Kemenangan yang paling baik. Yusuf bisa berkata Bapak Saudara, ngata bau di jabuni si Potifar. Ale puasa mungkin masih dipitnah oleh istrinya. Dan dia bilang begini, Tuhan, atau emak mau songono depar ngulun dan pala martu habiba. Tapi dia nggak mau Bapak Saudara. Berarti ini belum yang terbaik. Maka dia ikuti caranya Tuhan. Dia masuk kepada apapun yang orang siasati kepada dia, yang orang sedang rancangkan kepada dia, maka sampai suatu waktu dia berkata, engkau mereka-rekakan sesuatu yang jahat bagiku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita. Ada banyak orang mungkin Bapak Saudara ingin menjatuhkan kita, ingin merendahkan kita, ingin membuat kita gak bahagia. Dan kita merasa, kan kami udah nyaman sekarang ini. Kenapa mesti dia mengganggu saya? Kenapa dia mesti memfitnah saya? Kenapa dia mesti membuat sesuatu yang mengganggu pemikiran saya? Saya mau katakan hari ini, kalau engkau sudah menang hari ini, tetapi tiba-tiba ada orang yang mengganggu, orang yang memfitnah, orang yang ingin menjatuhkanmu, artinya kemenanganmu hari ini belum yang terbaik. Maka untuk itu tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan pasti siapkan kemenangan yang lebih baik dari itu. Kita udah nyaman di gereja ini. Kita udah nyaman dalam beribadah. Kita udah nyaman, udah setia setiap minggu kita datang ibadah setiap minggu. Ini tiba-tiba ada yang ganggu Bapak Saudara. Ay marua mahamu laut tu gereja. Ay saya botoh songo dia gereja. Ay saya botoh songo dia padita silitongai. Saya botoh songo dia keluargana. Saya botoh songo dia kegelengna. Songo dia. Akhirnya kita mulai terganggu. Saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, kalau kenyamananmu terganggu hari ini, berarti kenyamananmu hari ini belum yang terbaik. Tapi bukan berarti kau tinggalkan. Engkau tetap setia, engkau tetap taat, karena ada kemenangan yang terbaik yang Tuhan mau sediakan bagimu. Karena kemenanganmu bukan ada di pendeta Silitonga. Kemenanganmu bukan ada di pengerja yang lain. Kemenanganmu itu ada di tangan Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Lakukan sesuatu. Hari ini konsekuensinya setiap tindakan ada akibatnya. Setiap sebab ada akibatnya. Jadi untuk itu saya mau belajar. Saya nggak mau memunculkan sesuatu yang ada sebabnya sehingga akibatnya parah. Tetapi saya mau memunculkan sesuatu yang sebabnya baik, maka hasilnya akan baik. Itu yang saya dapatkan Bapak Saudara. Jadi akhirnya saya mulai begini Bapak Saudara. Saya mulai bertahan. Dimanapun gereja, walaupun saya nggak nyaman. Ketika Tuhan bilang belum saya keluar dari situ, saya nggak mau keluar. Saya akan tetap bertahan. Saya tetap di situ, walaupun saya nggak melayani. Karena saya nunggu waktunya Tuhan. Jangan saya ambil waktu saya sendiri. Nanti Tuhan nggak senang, saya pikir. Akhirnya saya pindah ke Road Bosi. Begitu sampai di Road Bosi,
Lalu istri saya sakit. Ketika istri saya sakit, Tuhan bilang buka di Sigotom. Baru buka di Sigotom, Bapak Saudara. Dan saya melihat ketika kita ikuti dan kita mau berjalan bersama Tuhan, itu indah pada akhirnya. Dan kemenangan, itu kemenangan yang terbaik dari yang terbaik yang pernah kita dapatkan. Itu yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Jadi untuk itu Bapak Saudara, apa yang kita lakukan? Jangan cari kesenangan pendeta. Jangan cari kesenangan jemaat, cari apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Tuhan senang gak dengan cara saya? Tuhan gak senang gak dengan persembahan saya? Tuhan senang gak dengan tepuk tangan saya? Karena saya tahu jaminan kemenangan saya bukan ada di gereja, tapi kemenangan saya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan yang suruh saya ada bersama dengan Dia. Jadi yang pertama Bapak Saudara, kemenangan kita adalah kemenangan yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Yang kedua, kemenangan apa? Ketika kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua Roma 8 ayat 34, sama-sama 2, 3 ya. Iya, yang kuning, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kenapa? Karena kemenangan yang kita dapatkan adalah kemenangan yang tak terbantahkan, kemenangan yang gak tergugat, kemenangan yang gak bisa diambil orang, kemenangan yang gak bisa dijatuhkan orang. Tapi kemenangan yang kita dapatkan adalah kemenangan yang mutlak, yang menjadi milik kita, yang menjadi kepunyaan kita. Kenapa? Karena dengan kemenangan ini Tuhan menunjukkan inilah anak yang kukasihi, inilah hambaku yang setia, inilah hambaku yang aku berkenan kepadanya. Maka kemenangan itu gak akan bisa diambil alih orang-orang lain. Jadi kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita, kemenangan yang gak terbantahkan Bapak Saudara. Mau orang gak suka, mau orang gak senang, tapi kita akan maju terus. Dulu ketika kita bangun gereja, orang bilang begini, sedia mahal laki boy membangun gereja, sedia hepengna. Tapi begitu gereja ada, siapa yang bisa bantah? Paling orang hanya bilang begini, nagodang dua kapangarato namang bantu, nagodang dosa ngono nagodang. Banyak aja alasan, tapi yang pastinya gereja sudah berdiri, tidak ada yang bisa menggugat, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang membantu dan menolong kita. Maka tidak ada yang akan menjadi orang-orang yang mampu untuk menggugat kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Orang-orang bisa bilang kepada kita, sedia mehepeng nih. Pajago-jago honi pakuliog geleng. Sedia boy ka maju geleng nih. Ay ka geleng nih bewe ka gudang dua kasih pareso honi. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, kemenangan kita pada satu saat adalah kemenangan yang tidak akan bisa digugat orang lain. Kemenangan yang tidak bisa dibantah orang lain adalah kemenangan mutlak yang menjadi milik kita, yang menjadi kepunyaan kita. Bapak Saudara, kita ini sedang menuju kepada kemenangan itu. Jadi untuk itu berjalanlah dengan serius, berjalanlah dengan setia, berjalanlah dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur ketika anak kita Kevin bisa sampai ke Jakarta. Walaupun saya sepertinya, Tuhan, ay baman no di dahala Tuhan, songod dia, ay nasowo to do majahata detet dan neraku do Bapak Saudara. Kadang-kadang saya menyalahkan diri saya, ngahubay songonon, gelengmu senggolan, ngahubain songonon banjir jebu masuk nang laho, ngahubain songonon pecah banmu, ngahubain songonon mago kacamatana, alitong do ditodoko sudi deleni, dirap-rapo do sudi, banong terjadi kecelakaan batahom mak, gak bisa pikir gitu Bapak Saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika dia selamat, saya bilang Tuhan, muliatin. Saya tahu, mungkin itu tanda-tanda yang iblis mau lakukan kepada kami. Tapi iblis tidak bisa menggugat kemenangan yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena saya percaya dia sampai bukan karena pilotnya hebat. Dia sampai bukan karena pesawatnya hebat. Dia sampai bukan karena tidak ada tantangan. Tapi dia sampai karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Jadi nggak ada yang bisa bantah Bapak Saudara. Walaupun begitu kami pulang dari situ hujan deras Bapak Saudara. Hujan deras sampai di jalan saya bilang, waduh tidak jadi serapan tadi ya. Karena Kevin ini kan orangnya slow Bapak Saudara. Santai aja dia. Begitu sampai di bandara masih jam 6:30. Pesawatnya kan jam 7.30. Jadi dia berdiri, udah panjang ini antrian, dia berdiri aja gini. Santai aja. Kami yang sibuk. Karena yang depannya gak maju-maju Bapak Saudara. Jadi saya bilang, Dek maju. Banyak orang di sini Pak katanya. Dia santai aja. Tunggu aja sampai jam 7 Bapak Saudara. Gak bergerak. Karena orang yang di depan dia, karena ada anak-anak gadis, entah bagaimana, mungkin ada temannya, dipanggil,
dipanggil. Jadi dia masih di belakang terus Bapak Saudara. Saya lihat jam udah jam 7:15. Lalu saya bilang Joshua, ini gimana nih Bang? Tiba-tiba dia langsung pergi ke kasirnya. Dia bilang, ini pesawat adik saya jam 7.30 harus take off. Ini gimana dia bilang begitu. Akhirnya mana KTP-nya? Diambillah KTP-nya, dilewatilah orang tadi Bapak Saudara. Baru kami dorong-dorong lah dia Bapak Saudara untuk menuju ke pintu masuk Bapak Saudara. Wah, bawa lari-lari. Dia santai aja begitu. Jadi udah didorong-dorong, udah dilari, ditarik-tarik Bapak Saudara. Akhirnya dia sampai pintu nggak boleh masuk lagi. Dia telepon lagi, kau udah di mana Dek? Kau udah di mana begitu? Aku udah di bus katanya. Lalu kami lihat ada busnya. Oh udah di bus, kalau udah di bus kan udah aman Bapak Saudara. Karena bus itu yang akan bawa dia ke pesawat. Begitu kami lihat busnya jalan, lalu dia foto di dalam bus, dia foto di dalam pesawat. Bapak Saudara yang dikasih sampai di Jakarta. Nah, sampai di Jakarta kami telepon lagi, kau udah di mana? Saya naik Damri. Kenapa naik Damri? Mau ke rumah kawan. Kok baru berapa lama udah ada kawan? Saya bilang begitu. Iya ada kawan karena mau berangkat naik kereta api dari Jakarta ke Malang. Orang apa? Orang Jawa. Doa Jawa, neraku Bapak Saudara. Jadi ya nggak tahu Pak, tapi saya naik Damri sampai ke Rawamangun, nanti dari Rawamangun saya dijemput dia ke rumahnya. Lalu sampai di sana, ternyata sampai di rumahnya, begitu jam 4 naik kereta api, ternyata udah disiapin. Dia udah makan, bahkan bontot di jalan udah disiapin. Neraku. Orang tuh habis todong nami ala Jawa, neraku Bapak Saudara. Kan, mau lu kan ke rumah makan, ini udah disiapin semua, udah makan semua Bapak Saudara. Saya bilang Tuhan, ini kemenangan karena kami bersama dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berkenan kepada kami, tapi karena Tuhan berkenan kepada kami. Kami mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Saudara. Roma 8 ayat 37, sama-sama, 2, 3 ya. Yang ketiga, katakan bersama-sama, kemenangan sejati. Sekali lagi katakan kemenangan sejati. Kemenangan yang Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu, itu adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kemenangan yang benar-benar luar biasa. Yang kita kemenangannya bukan tanpa perjuangan, tapi kemenangan yang begitu banyak perjuangan sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang. Karena kita bukan hanya sebagai seorang yang menang, tapi kita adalah pemenang yang sejati. Ibarat pertandingan sepak bola Bapak Saudara. Ketika kita menonton Piala Dunia, maka itu negara-negara itu digabungkan dalam grup-grup. Ketika mereka tanding, mereka belum dikatakan sebagai seorang juara, walaupun mereka menjadi pemenangnya. Lalu mereka tanding dengan negara ini, dan mereka tanding dengan negara ini, belum menjadi seorang juara, walaupun mereka pemenangnya. Akhirnya mungkin kalah Bapak Saudara, tapi suatu saat si Gotong pasti akan menjadi pemenang yang luar biasa. Kita percaya Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ibarat itulah pertandingan kita. Dalam hidup ini kita bertanding Bapak Saudara. Jangan kita puas hanya karena kita mendapatkan kemenangan yang kita lihat hari ini. Karena itu belum kemenangan yang sejati. Tapi jaminan bagi orang-orang yang bersama dengan Tuhan, kemenangannya bukan hanya kemenangan, tetapi kita akan menjadi sang juara, sang yang memiliki kemenangan karena kita ada mahkota yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Inilah kemenangan kita. Maka untuk itu setia Bapak Saudara. Kita nggak puas sampai di sini. Mungkin kita bilang, Tuhan, saya udah diberkati. Contoh aja Bapak Saudara. Ya, nang tori dokonan nombah. Amarjin jamita badita silito nggak berarti kesongning. Enggak, ini contoh aja Bapak Saudara. Tulu geleng nami. Ngadong tulu jabu nami. Tulu geleng nami. Ngadong tulu polak nami. Tulu geleng nami. Ngadong tulu homa nami. Tulu geleng nami. Ngadong tulu mobil nami. Tulu geleng nami. Ngadong tulu usaha nami. Berarti sudah siap semua. Lalu kita bilang, oh ini pemenang sejati. Belum. Karena itu semua nggak akan bisa menjamin anak-anak kita menjadi anak-anak yang maju. Tapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang menjadi pemenang yang sejati. Bukan warisan yang kita tinggalkan kepada mereka seperti harta, tapi wariskan kepada mereka iman, kepercayaan, hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kemenangan yang sejati yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi gak usah puas dulu Bapak Saudara kalau kita bisa menikmati dan kita bisa membagi apa yang kita bisa bagi kepada anak-anak kita. Jangan sampai harta yang kita punya bukan justru memuaskan anak-anak kita. Yang kami punya adalah iman yang kami mewariskan kepada kalian. Itulah yang akan kalian nikmati. Supaya apa?
supaya kalian bukan hanya menjadi sekadar pemenang, tetapi kalian menjadi pemenang yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapak yang baik, kalau hari ini Tuhan kami masih boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi pemenang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah, problem dalam hidup kami, biarlah kami Tuhan menjadi pemenang atas masalah-masalah di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah siap dan telah ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shoo-doo-doo, 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 pam, 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 shoo-doo-doo, 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 pam, 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 pam. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Baik Bapak Ibu, boleh minta waktu sebentar untuk kita mendengarkan pengumuman Warta Sepekan Sunday Service Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotom, Kemenangan Bersama Tuhan. Minggu 21 Agustus 2022 pukul 10 WIB
Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala sidang kita. Senin ibadah keluarga di rumah Bapak Angga pukul 19.30, pujian Ibu Naldi, renungan Ibu Vicky. Rabu menara doa di gereja pukul 17.30. Jumat ibadah doa puasa dan menara doa pukul 13 sampai dengan 14 di rumah Gembala. Sabtu menara doa pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini Ibu Borumar Paung 25 Agustus 1962, ulang tahun yang ke-60. Selamat ulang tahun Nina. Gembala dan jemaat serta pengerja mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 dan latihan musik serta pujian. Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah raya Minggu 28 Agustus 2022 pukul 10 WIB. WL Ibu Kresya, back singer, Ibu Naldi, Ibu Yuda, Ibu Bella ya. Doa syafaat Bapak Stefan, penerima tamu Ibu Wendy dan Ibu Angga. Ada sedikit tambahan Bapak Ibu, persembahan pembangunan untuk gereja kita. Yang pertama dari keluarga Bapak Kresya sebesar 500.000, dari hamba Tuhan sebesar 500.000, dari Opung Chandro sebesar 100.000, dari keluarga Bapak Angga sebesar 500.000, dari keluarga Bapak Bella sebesar 50.000, dari hamba Tuhan sebesar 400.000, dari hamba Tuhan 200.000, dan dari hamba Tuhan 800.000. Kayu pranca ini dari Bapak Ibu yang tidak membawa kayu, jadi dengan uang ya itu sebesar 250.000. Dan untuk yang membawa kayu karena tidak ditulis, jadi saya nggak bisa sebutkan. Secara khusus saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Saudara. Dan ucapan syukur dari Opung Yohana Boru Tambunan sebesar 100.000. Ucapan syukur dari Opung Chandro Boru Nenggolan sebesar 100.000. Ada pengumuman Bapak Ibu dari pemerintah Kabupaten Kecamatan Pangaribuan, Desa Peratusan, surat pemberitahuan wajib pajak kepada yang terhormat warga Desa Peratusan di tempat hal wajib pajak sesuai dengan arahan dan anjuran dari Dinas Pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara. Maka dengan ini atas nama pemerintah Desa Peratusan Kecamatan Pangaribuan mengimbau dan mengajak kita semua warga Desa Peratusan untuk mulai tahun 2022 ini akan kita laksanakan pemungutan wajib pajak langsung, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB ke rumah masing-masing wajib pajak, karena kewajiban melunasi pajak sangat berhubungan erat untuk perlengkapan pelayanan administrasi di pemerintahan desa dan kecamatan. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Peratusan 21 Agustus 2022, Kepala Desa Peratusan Jendra Tambunan. Demikian Bapak Ibu pemohon kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kau
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga